Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama memperingati, merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita, tapi mari sebelumnya kita ambil waktu untuk satu sejenak. Amin. Puji Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Haleluya. Amen.
mati, tetapi Engkau bangkit, Engkau hidup, memberi harapan bagi kami, memberi masa depan, hari esok menjadi bagian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami tidak bisa membalas kasih-Mu, tapi kami mau belajar untuk memberi hidup kami, memberi diri kami, sebagaimana kami rindu meneladani Yesus Kristus yang memberi dirinya untuk menyelamatkan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur memuji kebesaran-Mu. Seberapapun kami yang hadir jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kami mau angkat hati kami. Kami mau angkat hidup kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Engkau mengurapi semua hamba-Mu yang ambil bagian. Engkau mengurapi kami semua jemaat Tuhan. Kehadiran Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami di tempat ini Tuhan. Sehingga boleh memulihkan kami, membawa kami boleh lebih lagi mengenal Engkau. Supaya kami selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Puji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita bersyukur Tuhan kita luar biasa. Dia sudah mati untuk kita, tetapi juga Dia bangkit hidup. Hari depan yang penuh harapan menjadi bagian kita, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok kita akan menjadi anak Allah. Yesus namanya. Oh
pujian, jejak-Mu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar seperti Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya, menyerahkan kehidupan. Dan seringkali kita tidak mengerti apa yang kita ini. Tapi kita belajar lewat firman-Nya. Kita mau mengikuti jejak Yesus Kristus. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa sering ku tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa sering ku tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Akan ku memahami semua yang Kau ingini, akan hidupku bahkan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi kita bangkitkan diri. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa sering ku tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku bahkan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya-Mu. Akan ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku bahkan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya-Mu. Memahami apa yang menjadi tujuan kita. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku bahkan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan jadikan untuk kami bersekutu bersama-sama. Kami mensyukuri apa yang telah terjadi dan kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh mengenang akan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya kesempatan yang baik seperti ini kiranya menjadi momentum bagi kami
untuk merefleksikan diri kami supaya menjadi penopang iman percaya kami dalam pengiringan kami akan Engkau hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pujian kami panjatkan, kami sampaikan di hadapan-Mu, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami berada di sekitar firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami, hamba-Mu, kekasih kami semuanya, sama-sama memerlukan firman-Mu selama kami menumpang di bumi ini. Karena kadang kami merasa putus asa, kadang kami merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, kadang kami merasa penat, capek, dan sebagainya. Oleh karena itulah Tuhan, seperti rusa yang haus, yang rindu akan air-Mu, air kehidupan-Mu, dan berikan dan curahkan anugerah dan berkat surgawi itu melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mengharapkannya dan kami menyediakan diri kami, hati kami dengan sepenuh hati, kiranya menjadi tanah yang paling subur, di mana kala benih itu jatuh akan tumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya pemberitaan firman-Mu kami sambut dan kami landaskan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Iya. Lama tidak bertemu ya. Dan sekarang kita bisa bersekutu bersama-sama. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan membaca 2 ayat saja, ayat 25 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Satu ayat lagi, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu, judul atau tema firman Tuhan pada hari ini adalah kebangkitannya memperkokoh hidup kita ya dalam pengharapan. Itulah tema atau renungan singkat yang akan kita lalui atau kita dengarkan bersama-sama. Nah, saat ini ada 2 peristiwa besar yang sedang terjadi. Pertama, dari segi keagamaan, sekarang kita umat Kristen, bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia, sedang merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, peristiwa yang bersifat umum. Ini pun juga bukan dialami oleh 1-2 negara, bangsa, tetapi juga menyeluruh, mendunia. Yaitu kita masih dalam suasana atau dampak dari pandemi ya, COVID-19. Tidak terasa untuk kita sudah 1 tahun berlangsung seperti itu. Nah, Bapak Ibu, 2 peristiwa besar ini apa hubungannya? Bagaimana mengkaitkannya? Nah, oleh karena itu tema kita dengan kebangkitannya berarti memantapkan pengharapan kita untuk kita itu tetap hidup ya dalam pengharapan.
mendengar kata pengharapan Bapak Ibu, apa yang muncul dalam benak kita? Pengharapan itu apa? Keinginan kita, kerinduan kita. Satu. Yang kedua, pengharapan itu selalu menyangkut waktu setelah sekarang ini. 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan terjadi ya dalam rentang waktu di depan. Seperti itu. Nah, kalau itu ditanyakan kepada kita, apa jawab kita? Akan muncul jawaban bermacam-macam Bapak Ibu. Ya kan? Akan muncul sesuai dengan pokok doa, sesuai dengan pergumulan yang sekarang sedang kita hadapi. Bisa terlihat, bisa juga tidak. Seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, yang terpenting itu sebenarnya apa yang harus kita harapkan? Apa hal yang paling kita harapkan yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita merujuk kepada firman Tuhan, maka sebenarnya satu-satunya poin, satu-satunya pokok yang harus atau yang kita harapkan adalah apa? Kita tetap hidup dalam pengharapan. Kalau ini menjadi apa? Acuan, pokok atau fokus daripada kehidupan kita, Bapak Ibu, maka hal yang terjadi di luar kita itu bisa kecil, ya kan? Bisa kecil. Kita ini kesenggol, kesandung, atau mungkin keserempet sepeda, atau mungkin hal yang lebih besar, atau mungkin sampai mendunia seperti pandemi. Itu adalah hal yang berbeda. Tapi poinnya adalah apa? Kita tetap hidup dalam pengharapan. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya kita itulah orang yang paling berbahagia, beruntung. Dan saya lihat kita masih dalam suasana seperti itu. Ya. Saya tidak melihat dampak pandemi yang menyusahkan kita. Amin. Mengapa? Ya karena kita tetap hidup dalam pengharapan. Dan mengapa? Kok kita tetap bisa hidup dalam pengharapan walaupun sebenarnya situasinya tidak memberi alasan untuk kita lakukan itu, Bapak Ibu. Nah, ini renungan pendalaman kita di sini, Bapak Ibu. Yang pertama yang jelas kita ini karena sudah mengenal siapa toh Yesus Kristus itu. Siapa Yesus Kristus? Jelas di sini dikatakan, akulah jalan, 1. 2, akulah kebenaran. 3, aku kehidupan atau hidup. Ya, nah jalan Bapak Ibu bukan petunjuk jalan. Apa bedanya? Kalau orang yang menunjukkan jalan, nanti perempatan itu belok kiri, ini belok kanan, belok kiri ya. Bisa lesan, bisa dicatat. Tapi ketika kita menjalani berdasarkan petunjuk itu, perempatan yang mana tadi ya? Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Kalau demikian ada yang lebih daripada sekedar petunjuk jalan. Pendamping. Dia akan mendampingi. Dia sudah tahu jalannya, tetapi dia bersama-sama dengan kita yang tidak tahu jalan. Akhirnya ya selama dia bersama dengan kita, ke kiri Pak, ke kanan, terus dan seterusnya. Akhirnya sampai. Tapi Tuhan katakan, akulah petunjuk jalan. Akulah pendamping jalan. Bukan. Akulah jalan. Jalannya itu loh Bapak Ibu. Berarti ini lebih daripada sekedar petunjuk jalan atau pendamping kita. Tapi dia sendiri yang menjadi jalan. Ini landasan yang sangat kuat Bapak Ibu.
landasan yang sangat kuat. Dan mengapa pada akhirnya kita memahami bahwa pada akhirnya hanya untuk sampai kepada Bapa itu harus melalui satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Gak ada Yesus kedua, ketiga, keempat. Mana ada yang berani berbicara, akulah jalan untuk sampai kepada Bapa melalui aku. Tidak ada. Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus sampaikan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran. Nah, Bapak Ibu, apa itu kebenaran? Sebenarnya kalau mau diringkas, kebenaran itu cuma satu, tapi wujudnya bisa dua. Tertulis dan yang menjelma. Kalau tertulis berarti berbicara tentang naskah-naskah, termasuk Alkitab kita. Ini produk daripada naskah-naskah kuno, tapi yang dilestarikan, dijaga, dikanonisasi sedemikian rupa sehingga ini ribuan tahun, Bapak Ibu. Usianya sudah ribuan tahun, tapi lestari. Mengapa ya? Karena terjaga baik seperti itu. Tapi apakah sekedar seperti itu? Tidak. Pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah, itulah yang jelma jadi manusia Yesus. Berarti Yesus itu adalah firman hidup. Jadi berbicara kebenaran berarti berbicara tentang apa yang tertulis dalam Alkitab ini, yang intinya pun sebenarnya juga tentang Yesus Kristus. Perjanjian lama ringkasnya itu adalah akan datang seorang Mesias. Ini. Ringkasnya kan seperti itu. Perjanjian baru menggenapi kedatangan janji-janji atau nubuat yang tertulis dalam perjanjian lama. Terus disambung dengan selama misalnya Injil itu kan berbicara tentang kelahirannya, ya, pertumbuhannya, kiprahnya, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia kemudian berkhotbah, bagaimana dia melakukan mukjizat, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia hidup seperti itu. Tapi karena dia adalah jelma jadi daging, ya tetap mati, menggenapi firman-Nya. Tapi perbedaannya adalah kematiannya bukan kematian terus nanti baru akhir zaman nanti dibangkitkan, ya, sama seperti kematian kita, tidak. Tapi dia sudah bangkit lebih dulu. Berarti ketika Tuhan Yesus katakan akulah kebenaran, maka sebenarnya terkandung di sana urutan yang lengkap tadilah, Bapak Ibu, ya. Urutan lengkap mulai dari apa yang tertulis dalam perjanjian lama, kemudian dinyatakan dalam Injil, kemudian dalam surat-surat Rasul Paulus, bahkan sampai kebangkitan kenaikannya, termasuk juga janji untuk kedatangannya yang kedua. Itu ketika dia katakan aku kebenaran, bukan yang lain, Bapak Ibu. Ya. Nah, dari segi subjektif objektif, maka kebenaran itu kita masuk sebenarnya kebenaran yang objektif. Misalnya gini, matahari itu bersinar, punya sinar, ya ini kebenaran objektif. Iya Pak, kalau siang. Kalau malam bersinar tidak? Tetap bersinar. Tapi mengapa enggak kelihatan? Nah, saya tidak mengalami sinarnya matahari. Nah, ini kebenaran subjektif. Tapi matahari bersinar enggak? Tetap bersinar. Mengapa enggak sampai kita? Ya enggak sampai kita, wong. Ini kita di sini. Matahari sudah di sini. Berarti di sini, belahan di sini, ini Amerika. Ya. Sekarang jam 8:30 siang, di Amerika 8:30 malam. Di sini jam 12 siang, di sana 12 malam. Matahari yang sama itu. Aku nggak percaya, matahari nggak ada kok, nggak kelihatan deh. Kamu percaya atau enggak? Matahari tetap bersinar. Itulah kebenaran. Aku nggak percaya Yesus bangkit. Mana buktinya? Kubur kosong apakah membuktikan Yesus bangkit?
Bisa saja dicuri toh, bisa saja diambil kan? Itu peristiwa iman. Banyak orang ngomong seperti itu. Kamu percaya atau tidak? Itu tidak mengubah yang sesungguh-sungguhnya apa yang sedang terjadi. Bagaimana kemudian dia membantah bahwa ketika bangkit kemudian bertemu dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, bahkan sampai 500 orang. Apakah 500 orang itu kemudian berbohong, berkata dusta? Dari kebangkitannya sebenarnya kan dinubuatkan oleh dirinya sendiri. 3 hari ya akan robohkan ya bait Allah itu ya. Tapi kemudian 3 hari akan dibangun kan gitu kan. Seperti itu. Itu berbicara tentang tubuhnya sendiri. Di samping dengan janji-janji dari perjanjian lama. Nah, itulah kebenaran objektif Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, apa yang sebenar-benarnya terjadi, tapi ternyata juga bisa dihayati, dialami. Bukan 500 orang saja toh. Sampai sekarang banyak orang punya pengalaman. Bahkan kita juga harus berpengalaman toh. Seperti itu. Bersama dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Nah, itulah akulah jalan. Yang kedua, akulah kebenaran. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, tadi katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, yang ketiga, sebenarnya ketika Tuhan katakan seperti itu, sebenarnya kan sudah didahului dengan pasal 11 ayat yang ke-25 yang kita baca awal tadi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Hanya di sini bukan sekadar dikatakan akulah kebangkitan, akulah hidup, bukan, tapi digandeng kebangkitan dan hidup. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Kita tahu ada dua bentuk kehidupan. Kehidupan yang selama ini kita jalani ya, selama di dunia. Tapi juga ada kehidupan nanti setelah tubuh kita binasa, kembali ke tanah. Ada 2 kehidupan. Nah, karena jadi daging, siapapun yang terlahir dan kemudian jadi daging pasti mati. Termasuk Tuhan kita Yesus Kristus itu jelma jadi daging, harus mati. Kalau nggak mati, bohong itu berarti penjelmaannya. Sungguh-sungguh manusia, kan seperti itu. Jadi Jumat Agung sungguh-sungguh membuktikan kemanusiaannya. Tapi hari ini bangkit. Sungguh-sungguh bukan manusia biasa. Malah sampai sekarang, dari penciptaan manusia pertama sampai sekarang, ada orang yang mati kemudian 3 hari bangkit dan kemudian tidak mati lagi. Pasal 11 yang kita baca ini kisah Lazarus. Itu sudah 4 hari ya bangkit. Karena memang harus terjadi seperti itu. Nanti nama Allah yang akan dimuliakan. Itu kan janji Tuhan Yesus dan tergenapi. Tapi kemudian apakah Lazarus kemudian hidup terus? Tidak, mati lagi. Matinya tidak dikisahkan. Dengan demikian, maka hidup ini adalah hidup satu, hidup kedua. Semua orang akan mengalami kehidupan yang pertama. Tapi pertanyaannya, tidak semua orang nanti akan mengalami kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua yang dimaksud itu adalah kehidupan di tempat di mana Tuhan Yesus sediakan. Di pasal 14 tadi, Yohanes 14 ayat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan sebenarnya di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya kehidupan kedua itu adalah kehidupan di rumah Bapa. Apakah semua orang nanti akan di sana? Iya, kalau semua orang percaya. Tapi itulah sebenarnya kehendaknya. Itulah isi hatinya. Itulah sebenarnya misi mengapa Tuhan Yesus perlu datang di dunia ini. Karena apa? Karena dia menyediakan tempat tinggal. Banyak, kata banyak itu sebenarnya adalah sanggup menampung
seluruh zaman, setiap generasi sampai kepada akhirnya nanti, sebenarnya itu. Tapi persoalannya adalah keputusan akhir ada di tangan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti ini adalah kehidupan yang kedua yang dimaksud. Dia akan mengalami kematian, tapi setelah itu adalah hidup atau mati. Oh, berarti yang enggak di rumah Bapak berarti mati. Ya hidup, tapi hidupnya bukan di rumah Bapak, itu sama seperti mati. Sama seperti Adam dan Hawa. Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya apa? Makan. Engkau akan mati. Mati enggak? Mati. Tapi dia masih berjalan-jalan, dia masih beraktivitas, dia masih bergerak, dia masih melakukan semua kegiatan. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan mati. Yang hidup itu adalah yang di rumah Bapa. Kalau demikian, ini adalah cara pandang kehidupan yang bersifat apa ini? Rohani, kehidupan yang bersifat kehidupan baru. Oleh karena itu, ada seorang pemimpin agama malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus bicara tentang apa? Ya, kamu harus lahir baru, lahir kembali. Loh, berarti saya harus masuk ke rahim ibuku. Nah, pemimpin agama Bapak Ibu. Maksudnya adalah kamu akan harus dilahirkan kembali dalam roh dan air. Berarti ini adalah kehidupan yang rohani. Kehidupan rohani. Oleh karena itu mati hidup di hadapan Tuhan itu berbicara tentang rohani. Kalau mati jasmani tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Ya kan? Bahkan Lazarus pun tidak disebut mati itu sama Tuhan. Tidur. Nah, seperti itu. Ya. Oleh karena itu yang baku itu adalah bukan kalau semua orang mati sudah ketetapannya ya di Ibrani 9:27. Tapi persoalannya adalah apa? Apakah orang itu hidup atau tidak secara iman? Nah, untuk hidup atau tidak, nah berarti orang perlu dilahirkan kembali. Nah, ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sebenarnya kalimat ini ditujukan kepada Marta. Mengapa? Mengapa Tuhan tegaskan ini? Ayat 24 gini kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan bahwa Lazarus akan bangkit, dipikir itu bangkit di akhir zaman seperti yang dipercayai semua orang. Enggak, yang dimaksud enggak seperti itu. Ada kalanya Tuhan bisa melawan hukum kebiasaan ya, hukum alam itu. Oleh karena itu dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau aku berkehendak, orang itu nggak perlu tunggu akhir zaman untuk bangkit. Itu loh yang mau disampaikan, ditegaskan kepada Marta. Marta pikirannya apa? Yes, nanti. Bangkit itu pasti nanti. Lalu sudah adikku mati, ya berarti aku mati terus. Seperti itu. Oleh karena itu ayat 25 ini bentuk teguran keras kepada Marta. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepada aku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, setelah itu ditantang Marta, percaya engkau akan hal ini? Baru respon Marta, ayat 27, jawab Marta, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Baru kemudian dia ngaku statement kepercayaannya. Kalau demikian sebenarnya poinnya di sini apa Bapak Ibu? Percaya. Tuh kan? Tetap hidup dalam kepercayaan walaupun tidak melihat. Ada kalanya Tuhan sekali lagi bisa nyatakan sesuatu di luar hukum alam. Walaupun seringkali dia juga memakai hukum alam. Tetap menjadi alatnya. Tergantung dia, memang dia penguasa segala sesuatu. Siapa yang akan mengatur roh Tuhan, kata Paulus ya. Ada 1 Korintus pasal berapa itu, 2 atau 3 itu. Ya, siapa yang akan menjadi penasihat Tuhan? Ada. Siapa kita memangnya? Yesaya 40 pun juga menulis seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu.
Mengapa pada akhirnya kalau kembali kepada pokok kita tetap mengapa kok kita tetap bisa hidup dalam pengharapan? Bukan karena kita, tapi karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Karena kita menaruh kehidupan kita dalam bingkai kepercayaan kita dalam tangannya. Karena kita percaya dia itu bukan sekedar menuntun, tapi dia jadi jalan. Bagaimana caranya jadi jalan? Salah satunya kan dia naik, kemudian dia janji turun Roh Kudus, ya kan? Nah, Roh Kudus itulah yang sudah ada di dalam hidup kita akan menjadi lebih daripada sekedar pendamping. Kalau pendamping kan sesuatu di luar kita, ya, guide itu loh, menunjuk jalan ini, enggak tahu. Sekarang sesuatu yang di dalam kita. Siapa? Oh, Tuhan sendiri itu. Tidak ada roh yang lebih besar daripada itu. Roh yang paling besar tetapi malah ada di dalam kita. Pasti menjadi pembimbing, pasti menjadi penguat, pasti menjadi pelita, pasti menjadi petunjuk bagi kita. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kembali pasti ada maksud ya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, selalu maksudnya itu selalu indah, Bapak Ibu. Akhir tahun 2020 di Amerika diadakan survei tentang apa? Ya, tentang corona ini. Bagaimana respon sikap orang percaya gereja? Ternyata apa, Bapak Ibu? Sejak corona ada sampai akhir tahun, kemudian diadakan survei di Amerika, ada peningkatan hampir 30% kualitas iman percaya kepada Tuhan. Saya pikir di negara-negara lain pun juga sama. Nama Tuhan semakin santer kita dengar, diserukan ketika itu terjadi. Karena barangkali sebelumnya batas antara siang malam itu sudah nggak ada. Bapak Ibu, kalau di Simpang 5 itu ya, apalagi malam Sabtu, malam Minggu sebelum corona, nggak ada jam tidur. Jam 1, 2 ya, depan rumah sampai pagi. Nggak tidur, nggak ada jam tidur. Orang melekan sampai pagi. Jadi pagi-pagi keluar itu udah rame hidup-pikuk. Sama seperti siang. Padahal Tuhan ciptakan apa? Siang saja? Tidak. Malam saja? Tidak. Tuhan ciptakan siang dan malam. Artinya apa? Ada saat-saatnya bekerja, ada saat-saatnya rehat, beristirahat. Tapi batas ini rupanya oleh kecanggihan manusia dihapus. Nah, itu baru contoh kecil ya di tempat kita. Tapi kalau di luar negeri mungkin sudah lebih dulu ya. Misalnya di mana itu kota Meksiko atau kota mana itu yang kota yang nggak pernah tidur. Terus seperti itu, ya. Kita bukan robot, Bapak Ibu, bukan mesin, ya. Tapi manusia sudah sedemikian rupa, nah, ya. Kan itu ya nggak pasti ada maksud indah Tuhan lah. Ngenolkan lagi, Bapak Ibu. Kalau mesin sepeda itu barangkali diturunkan lagi. Saya sama istri sering main ke gunung gitu ya. Nah, justru sebelum corona itu, jarang itu ya. Tapi setelah corona itu langitnya jadi biru. Di rumah akhir-akhir ini saya melihat ada capung, ada kupu-kupu. Mana mau kupu-kupu capung itu kalau udara nggak bersih? Ayo. Di corona malah bisa menikmati udara bersih. Pabrik-pabrik banyak yang tutup ya Pak. Iya, makanya itu selalu ada dampaknya ya toh? Tapi selalu juga ada sisi-sisi positif. Nah, mari kita lihat dengan kacamata Tuhan apa maksudnya, termasuk juga dalam kehidupan gereja ya. Oleh karena itu saya melihat selalu ada maksud positif, selalu ada rencana Tuhan yang sedang digenapi melalui peristiwa ini.
Dan mengapa umat, saya melihat Bapak Ibu, umat Kristen sekarang ini sedang bertumbuh, panen jiwa di mana-mana. Tidak ada masa di mana jiwa dipanen begitu hebat dan begitu banyak dibandingkan dengan saat ini. Yo, kecanggihan internet dan sebagainya, iya kan? Sekali lagi, yang benar-benar firman Tuhan katakan, semua yang tertutup itu nanti disingkapkan. Itu benar-benar iya, benar atau gak benar. Kalau firman Tuhan sudah 2000 tahun diuji, dibakar, dibinasakan, tapi ya semakin dibakar, semakin ngeremboko, semakin berkembang. Itu kan sejarah gereja ngajari seperti itu sampai sekarang. Luar biasa ujiannya. Setelah ini pun juga terus diuji. Tapi kita tidak ragu, tidak gamang. Kenapa? Emas Bapak Ibu ya. Sekalipun ditaruh di lumpur, berubah jadi lumpur. Enggak. Tetap emas. Itu tempatnya bukan di etalase toko emas. Di lumpur pun tetap emas dia. Itu maksudnya. Akulah kebenaran. Itu adalah kebenaran yang mendasar, yang hakiki. Dan dia jalan. Dia pernah jadi manusia, mati, tapi aku hidup. Oleh karena itu, alasan-alasan yang mendasar ini pada akhirnya yang membuat mengapa pada akhirnya kita tetap hidup berpengharapan. Ya, tetap berpengharapan. Bagaimana mungkin kemudian aku akan melepas emas itu, kemudian mencari dan menggantinya menjadi perak? Kebodohan, Bapak Ibu. Ya, kebodohan. Justru beri orang lain emas. Yang masih punya perak-perak itu ganti emas. Gitu. Ini ya, saya pikir renungan firman Tuhan pada Paskah ini. Saya hanya mau menggarisbawahi aja karena saya lihat Bapak Ibu sudah hidup dalam keteguhan, dalam pengharapan. Situasi sulit sudah terbiasa, ya, dan selalu akan memunculkan potensi-potensi yang belum nampak apa Bapak Ibu. Biasanya kayak gitu kan ya, ya. Potensi-potensi yang belum nampak itu loh ya. Apa? Mesti keluar itu. Sekolah-sekolah sekarang guru-guru ya semakin pinter sekarang. Main Zoom, main ini. Pinter itu. Sebelumnya enggak. Mengapa mesti menunggu corona juga ya? Gitu. Saya pikir selalu ada faktor-faktor positif lah ya, yang selalu Tuhan mau nyatakan. Kita harus berpikir secara positif seperti itu ya. Enggak boleh berpikir mundur, maju terus. Tuhan Yesus terus menguatkan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, firman-Mu selesai diberitakan, lanjutkan sesuai dengan pergumulan iman kami masing-masing. Kami yakin bahwa Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Anak Allah Yesus namanya tadi. Kemudian kita akan masuk dalam doa. Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Hidup
doa penutup saya serahkan pada Pak Eko, silakan. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan dalam segala hal, dalam segala situasi yang ada, yang kami hadapi sekalipun, bahkan yang dihadapi oleh dunia ini sekalipun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini dalam keluarga, aktivitas, dan hari lepas hari kekuatan dan kesehatan Tuhan limpahi dengan rahmat-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur hanya Engkau yang patut kami tinggikan, karena Engkau selalu mengasihi akan kami dan memberikan kami kesempatan yang indah bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan saat ini untuk Bapak Ibu Saudara kami yang telah hadir. Kami bersyukur semua adalah kasih rahmat-Mu ya Tuhan, sehingga boleh bersama pada saat ini ya Tuhan. Dan kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami dari keluarga ke keluarga, Engkau campur tangan pimpin dalam urapan-Mu ya Tuhan, dalam kuasa-Mu, sehingga kekuatan, kesehatan melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dalam meraih cita-cita dan masa depan mereka ya Tuhan, di dalam Engkau sumber pengharapan ya Tuhan. Dan Bapa di surga, kami serahkan untuk saudara kami yang bisa hadir, untuk yang sakit Tuhan jamah sembuhkan sehingga boleh sehat kuat karena pimpinan dan lawatan-Mu. Jamah setiap makan minuman sehingga boleh menjadi alat kesembuhan yang Tuhan berikan ya Tuhan. Kami serahkan saudara kami yang tidak bisa hadir karena di perantauan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan, supaya mereka ada waktu bersama Engkau ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi di pekerjaan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan saudara kami dalam kuasa-Mu, dari pusat sampai gereja lokal dalam pimpinan Tuhan. Mari pakai bagi kemuliaan-Mu, bahkan juga ya Tuhan denominasi gereja lain, Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu di mana berada, khususnya di Nganjuk ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Bapa di surga, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan pemerintahan negara kami, dalam tangan kuasa-Mu Engkau campur tangan pimpin, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat RT, bahkan ya Tuhan Yesus tenaga medis seluruh Indonesia, terlebih ya Tuhan Yesus TNI Polri yang mengawal bangsa negara ini. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, marifat-Mu, keluarga mereka ya Tuhan campur tangan di dalam setiap tugas yang mereka emban dalam situasi negara dan dunia ini yang sedang pandemi COVID ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Yesus tangga kanan kiri dimanapun kami berada, lingkungan kami, Tuhan campur tangan pimpin dalam tangan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Kami serahkan perjalanan kami, hati pikiran kami dalam tangan kuasa-Mu, akan kendaraan yang kami pakai ya Tuhan Yesus. Terlebih akan hamba-Mu Pak Pendeta Titus bersama Ibu ke Kediri, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dalam pimpinan dan kuasa dan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Akhirnya terimalah damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus dan oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pulanglah jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.